Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dari program studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yaitu mengenai tahara. Tahara yang artinya suci atau bersuci. Kenapa sih kita harus bertahara? Karena kita ingin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk bertahara, yang artinya mensucikan diri atau membersihkan diri. Dapat dilihat dari segi istilah bahwa tahara artinya bersuci dari hadas dan najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis berupa pakaian dan benda-benda yang terbawa dari badan. Dan tahara dilihat dari sisi pembagiannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tahara secara zahir, dan yang kedua, tahara secara batin. Tahara secara zahir yaitu di sini dibersihkannya adalah tubuh, yang dibersihkannya dari hadas maupun najis, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Sedangkan hadas kecil ini dibersihkannya dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dibersihkannya dengan cara mandi janab. Dan yang kedua, mengenai tahara secara batin. Tahara secara batin, di sini yang dibersihkannya adalah batin atau hatinya. Jika kita beribadah kepada Allah, kita hanya mengandalkan suatu tahara zahir, itu saja tidak cukup. Keberadaannya saja tidak cukup. Ya, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan mandi maupun wudu saja, melainkan kita juga harus membersihkan atau mensucikan hati kita dari sifat iri, dengki, sombong, membanggakan diri maupun riya. Dan tahara di sini secara umum, kesucian lahiriah dan batiniah ini merupakan hakikat tahara, yang sebagaimana demikian orang yang dalam keadaan suci dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya merupakan syariat untuk keabsasan dari suatu ibadah. Alat apa sih untuk tahara ini? Yaitu alat yang digunakan dalam tahara yaitu menggunakan air dan tanah maupun debu. Sebagai debu di sini yaitu adalah sebagai pengganti dari air maupun tanah. Dapat digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Baiklah, materi kedua, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai tayamum. Tayamum di sini secara etimologi yang berarti menyengaja, sedangkan menurut pengertian trimologi ialah menyengaja tanah yang diusapkan ke muka serta ke tangan untuk pengganti dari wudu. Dan adapun beberapa pendapat dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa tayamum hanya dibolehkan dengan turab. Turab di sini yang artinya yaitu menggunakan tanah dan debu yang suci. Serta menurut Imam Malik berpendirian bahwa tayamum hanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda yang berada di permukaan bumi seperti batu, kerikil, pasir, ataupun debu. Adapun pendapat Abu Hanifah mengenai tayamum. Tayamum di sini juga membolehkan dengan benda-benda yang muncul dari bumi seperti kapur, batu, tanah liat, maupun marmer. Ada demikian pun menurut Imam Ahmad bin Hambali. Di sini dia berpendapat bahwa yang membolehkan tayamum dengan kain ataupun rambut yang tidak menggunakan tutup kepala. Dan adapun suatu yang membatalkan tayamum yaitu semua yang membatalkan wudu dan mandi, karena tayamum merupakan pengganti dari wudu dan mandi. Yang kedua, hilangnya kesulitan yang membolehkan tayamum seperti sakit karena tidak mendapatkan air dan lain-lain. Yang ketiga, habisnya waktu sholat. Hal ini dimaksudkan bahwa tayamum itu maksudnya dilakukan untuk sholat. Bagaimana sih cara bertayamum? Yang pertama, tayamum di sini memiliki dua cara. Baiklah, saya akan menjelaskan cara yang pertama. Pertama, menurut golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah, dengan cara menepukkan atau memukulkan kedua tangan
ke tanah 2 kali. Tepukan pertama khusus untuk muka dan tepukan yang kedua khusus untuk kedua tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Umamah yang berbunyi, dari Abu Umamah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tayamum itu 2 kali pukulan tepukan ke tanah, 1 tepukan untuk muka dan 1 tepukan ke tanah lagi untuk kedua tangan sampai siku. Dan cara yang kedua menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah bahwa cara tayamum itu 1 kali tepukan atau pukulan kedua telapak tangan saja, 1 tepukan untuk menyapu muka, sedangkan dengan menggunakan anak jari bagian dalam, dan 1 tepukan lagi untuk kedua tangan sampai siku dengan menggunakan telapak tangan. Dan tata cara bertayamum ini dapat dipahami bahwa hendaklah orang-orang bertayamum itu berniat terlebih dahulu. Hal ini merupakan rukun dan fardunya. Kemudian membaca basmalah, lalu menepukkan kedua telapak tangan ke tanah ataupun debu yang suci, lalu menyapukannya ke muka. Begitu juga selanjutnya, tepukan yang kedua menyapukan kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan atas yang kiri, serta berkesinambungan, tidak menunggu waktu yang lama antara tayamum dengan melaksanakan sholat. Baiklah, materi yang terakhir saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai zakat. Zakat secara bahasa yang artinya tumbuh, berkembang, bersuci atau bersih. Dalam terminologi fikih, secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan kita yang wajib disedekahkan atau dizakati kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini termasuk dalam 8 golongan. Yang pertama, golongan orang fakir. Yang kedua, golongan orang miskin. Yang ketiga, golongan orang amil zakat. Dan yang keempat, golongan mu'alaf qulubuhum. Yang kelima, golongan riqab. Yang keenam, golongan gharim. Yang ketujuh, golongan fisabilillah. Dan yang terakhir, golongan ibnu sabil. Adapun syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama, orang itu harus Islam. Dan yang kedua, balik. Yang ketiga, merdeka. Maksudnya merdeka di sini yaitu bebas dari perbudakan. Yang keempat, harta tersebut telah mencukupi 1 nisab. Yang kelima, harta itu milik kita sendiri dan secara sempurna. Yang keenam, sampai haul. Zakat di sini terbagi menjadi 2 macam. Adapun zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan yang berupa makanan pokok untuk menyempurnakan ibadah kita. Makanan pokok di sini yaitu berupa beras dengan kadar sebesar 1 sak atau 2,5 kg beras. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang ditunaikan apabila harta kita sudah mencapai nisab atau batas minimum yaitu 8,5 gram emas dan masa kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun. Dan di sini zakat mal bukan hanya emas saja, melainkan emas dan perak dan penghasilan hasil pertanian maupun perdagangan yang boleh dizakati. Dengan demikianlah materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan bagi kita semua. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.